Oke guys, selamat datang kembali di channel dan komunitas Anti Angkut Clubhouse. Masih bersama saya Fatih pastinya guys ya. Oke, jadi ini adalah video pertama kita di tahun 2021 ya, tepatnya pada tanggal 18 ya. Jadi kita belum upload, ini ada sekitaran 3 minggu yang lalu ini guys ya, video terakhir kita. Ya, di sini kalau di grup utamanya di Anti Angkut Clubhouse kita ada nge-update itu tanggal 14 Januari. Sebelumnya tanggal 12, 11 ya, walaupun dari gue jarang update, tapi teman-teman kalian ini 620 member di chatroom itu masih sering ngeramein ya. Jadi emang gue berterima kasih gitu kepada kalian ya guys ya, yang masih ngehidupin grup, yang masih sering ngasih info juga ngehidupin grup ya. Walaupun gue sering juga ngelihat ada yang komen gitu, kok sepi grupnya, sepi bang nih, mana adminnya gitu ya. Nah tapi kalau di grup VIP kelasnya ANTH tiap hari itu pasti diupdate ya guys ya infonya, terutama mengenai Bitcoin sama pergerakan alts itu udah pasti lah ya. Kalau ada setup yang ada momentum pasti kita update juga. Ini contohnya pagi tadi ada ONT scalping short setup ya, sekarang udah running. Kemudian info BTC bahkan di time frame M15 time frame daily kita upload setiap hari lah ya. Jadi emang harapannya selain di VIP class juga update ya, tentunya di grup utamanya ini akan kita bikin hidup juga gitu, seperti pas awal-awal Anja berdiri gitu ya. Itu kita dulu juga hampir tiap hari lah ya, bahkan mau ngebagiin sinyal gratis juga buat teman-teman ya. Jadi harapannya kita akan bisa aktif kayak dulu lagi ya. Contohnya di sini juga untuk di YouTube-nya, jadi gue akan usahain juga ya untuk nge-upload info yang menurut gue penting buat dibagiin ke kalian, yang pastinya worth it ya, untuk bisa kalian ketahui gitu ya. Oke guys, jadi itu sekian sedikit intermezzo dan sedikit klarifikasi dari gua kenapa kita belum upload 3 minggu terakhir ya. Oke, di sini ada beberapa hal penting yang menurut gua harus gua bagiin kepada kalian ya. Jadi di sini yang pertama itu yang pastinya adalah mengenai teknikalannya BTC. Kemudian dari sini ada dari Phantom yang emang ngelawan arus teman-teman ya. Di saat BTC terkoreksi dia malah kenceng banget nih naiknya ya. Jadi kita akan nganalisa dan ngebedah gitu dari FTM why kenapa dia bisa lawan arus sebegitu kuatnya gitu ya. Terus di sini ada ALT atau alitas yang emang dia bangkit lagi dari pergerakannya yang sempet tidur ya setelah pom-pom ke 600.000 dulu ya. Teman-teman juga ingat lah pastinya ya. Nah, jadi kita akan analisa juga pom-poman dari ALT. Kemudian di sini kita ngelihat mengenai teknikal ada yang sebenarnya mau breakout dan emang belum breakout sih, ini baru mau breakout ya. Nah, jadi kita akan analisa mau kemana dulu nih dari Cardano ya. Oke, jadi yang paling pertama ini menurut gue kita akan bahas Phantom aja dulu ya guys ya. Oke, ini kita akan bahas dari teknikalannya dahulu ya. Teman-teman lihat untuk kumulatifnya sendiri dari Phantom ini udah naik sekitaran 140% ya sejak 21 Desember kemarin sampai per 17 Januari ya, sebelum dia koreksi ini. Jadi emang pergerakannya kenceng banget gitu. Bisa dibilang ini adalah FTM season dalam waktu sebulan terakhir. Kenapa FTM season? Karena emang dia bisa dibilang top 100 CMC yang emang paling kuat pergerakannya gitu ya. Nah, untuk sekarang pun pergerakannya sendiri terkoreksi. Kenapa? Karena dia sekarang berada di area resisten yang berada dalam area persegi panjang ini teman-teman, yang berwarna ungu. Ya, ini adalah chart dalam rupiah ya, 39.000 dari chartnya Indodax. Sebenarnya gue kurang suka pakai chart Indodax ini ya, karena nggak bisa di save, tapi nggak apa-apa ya, karena ini untuk kalian juga ya, mayoritas user Indodax ya. Jadi kita akan pakai chart Indodax. Nah, terus kalau dari trend line-nya sendiri, emang dari FTM sedang berjalan di trend line nih teman-teman. Jadi dia emang kita lihat di sini ada bearish engulfing candlestick-nya ya. Jadi kira-kira nih ya, ini prediksi kita dia bakal nyentuh area trend dulu sebelum dia mungkin akan mantul dan kemudian naik ke atas lagi, atau dia bakal lanjut soar lagi ya. Jadi emang ada masih dua kemungkinan, butuh confirm ya, confluence dan confirmation dari candlestick itu sendiri ya. Nah, jadi sebenarnya juga ini juga bisa jadi inverted head and shoulders pattern teman-teman. Ini left, ini head, dan ini adalah right. Jadi kalau dia mantul di sini, waduh ini bisa valid nih, valid right and shoulders-nya kalau dia bisa breakout dari garis ini, kemudian retest mungkin ya untuk bisa ngelanjutin kenaikannya. Jadi emang untuk sekarang FTM belum bearish ya, masih bergerak dalam channel uptrend ya. Jadi kita ngelihat
ngelihatnya nanti nih saat dia nyentuh trendline ini, bagaimana nanti konfirmasinya ya, itu jadi sisi teknikal ya. Nah, jadi teman-teman, dan juga di sini gue mau menekankan ya bahwa ketika kalian mau beli koin itu wajib sekali untuk mengetahui fundamentalnya. At least kalau kalian males gitu buat ngecek mendalam, kalian bisa cek aja di di coin market cap ya. Di sini contoh aja kita mau nyari FTM ya, kita tulis aja FTM CMC, bentar. FTM CNC ini kita buka dulu ya. Jadi di sini adalah ringkasannya ya teman-teman mengenai fundamentalnya FTM itu ya. Di sini dia ada di peringkat 27 ya, 27 itu di harga 2,77 dolar. Untuk supply sendiri ini harus teman-teman perhatiin juga. Di sini supply-nya ada sekitaran 3 miliar ya, yang sekarang ada beredar ada 2,5 miliar ya. Nah, jadi di sini untuk fundamental singkatnya bisa kalian baca di sini. Phantom adalah platform smart contract directed acyclic graph ya. Jadi di sini emang dia adalah platform smart contract layer 1 ya, layer 1. Jadi emang platform layer 1 itu biasanya yang paling sering digunakan dan paling cepat naik harganya gitu ya. Di samping koin Matic atau Polygon ya. Ini scalable next gen layer 1 platform. Jadi dari kegunaan FTM itu apa sih Bang, kok bisa gitu harganya bisa naik gini? Jadi di sini guys, kalau kita lihat di websitenya sendiri, what is FTM used for, untuk apa digunakan FTM itu atau utilitasnya, manfaat dan fungsinya. Jadi yang pertama di sini ada untuk securing the network, mengamankan jaringan. Kemudian untuk pembayaran dan kemudian untuk on-chain governance. Governance itu bisa dibilang sebagai tata kelola ya teman-teman, tata kelola dari sistemnya. Kemudian di sini ada network fees ya. Kalau ngelihat dari utilitas ini sebenarnya standar ya sama kayak koin lain. Cuman poinnya sendiri yang menurut gua paling menjual dari FTM ini adalah smart contract layer 1-nya itu sama decentralized apps yang berjalan pada programnya ya. Di sini dilihat ada 80 dApps, decentralized apps ya, yang mana ini bener-bener aktif semua ya teman-teman platformnya. Nah, di sini kalau kalian lihat juga di project Phantom Network itu ada banyak banget, 124 project bahkan ya. Kalian bisa nge-submit project ya. Ini kalau kalian developer ya. Contohnya aja ini kalau layer 1 itu kayak Cardano itu guys ya. Cardano itu hitungannya juga layer 1 smart contract ya. Makanya ini bisa menjadi pesaing beratnya Cardano guys ya. Nah, jadi setidaknya kalau teman-teman nggak bisa atau malas ngebuka websitenya, setidaknya ngebuka coin market cap-nya tadi untuk ngelihat ringkasan mengenai fundamentalnya. Jangan sampai kita beli kucing dalam karung ya, ngebeli koin yang kita nggak tahu itu koin apa, itu jangan sampai lah ya. Nah, di sini juga, di sini gue juga nggak menyarankan kalian untuk beli di harga sekarang ya, karena tadi itu adalah teknikal untuk mengenai info pergerakannya aja lagi gimana gitu, dan juga bukan posisi buy ya. Karena sekarang belum ada signal buy sih kalau gue lihat untuk FTM-nya ini ya. Jadi high risk banget ya kalau entry sekarang untuk di spot. Ya, kalau di futures bisa lah scalping, cuma harus gesit, harus gerak cepat ya. Gak bisa tidur asli kalau main futures guys. Oke, kemudian di sini untuk BTC kita bahas terakhir aja ya teman-teman. Karena soalnya di sini gue lihat pada kurang semangat itu kalau yang ngeliat BTC, malah ngata-ngatain BTC gitu. Ya, jadi di sini kita akan katanya BTC koin micin gitu, pergerakannya nggak stabil gitu. Terus ini kita lanjut ke ALT aja dulu ya. Ntar ini sebenarnya sangat menarik dari ALT ini di candle daily-nya ya. Sebagai koin pom-pom pergerakannya sangat menarik. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 gundukan, ini yang satu ya. Yang satu, ini kedua, ini wave yang kedua ini cukup gede ya. Kita ukur ya, kemarin pump berapa gue lupa nih. Pumpnya bahkan sekitaran 200%-an ya, dan sekarang pun pumpnya itu sekitaran 177% ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama gue mau ngingetin ya, kalau koin kayak gini itu adalah koin pump and dump, koinnya cukong ya, yang mana kalau udah harganya tinggi udah pasti dijual ya. Jadi jangan berharap banyak kalau kalian beli di harga tinggi tuh bakal naik lagi ya. Realistis aja teman-teman ya. Kalian lihat pergerakan kayak gini apa yang diharapin ya, kalau nggak untuk scalping aja gitu ya. Nah, kalau dari teknikalnya sendiri ya jelas ini ada bearish engulfing sama volume merah yang setara, bisa dibilang ini udah terjadi distribusi, alias dari wasnya sini udah ngebuang barang ya. Jadi gue sama sekali nggak ngerekomendasiin untuk kalian masuk ke koin yang kayak gini ya, karena bisa dibilang momentumnya itu sulit nyari momentumnya. Kalian mesti bener-bener sabar nunggu ya.
karena lihat aja ini sehabis dump ya teman-teman, habis dump, kemudian supportnya udah nggak ada. Ini kita gambar dulu di sini ya, ini kita tebelin. Nah ini kan udah nggak ada support ya sebenarnya di bawah ini. Dan jadi satu itu berapa lama sih? Sekitaran ya kurang lebih 40 harian lah ya, hampir 1 bulan ya. Bayangin aja gitu loh ya, siapa sih yang ngira koin yang udah supportnya tembus bakal ngepump kayak gini ya. Kemudian pas naik pun langsung dijual lagi kayak gini. Nah itu salah satu koin yang emang pump and dump ya, koin scam. Ya jadi emang ya itu kesimpulannya, gua nggak rekomendasiin buat kalian masuk ke koin-koin kayak gini, oke? Nah, for the next one, di sini ada Cardano ya. Cardano untuk chartnya di Indodax ya. Oh ya, dan juga di sini kalau teman-teman member grupnya NCH pasti ingat lah ya, kalau gue tuh pernah nge-share gitu di grup pada ini tanggal berapa sih? 9 Desember kemarin ya. Untuk posisi teknikalnya ada gitu yang memang cocok buat diserok ya teman-teman. Nah, jadi sini untuk di dailynya sendiri itu udah sering kali terjadi rejection di support $1 ya. $1 itu kurang lebih di 15 ribuan ya. Nah, maka di sini kalian lihat pada tanggal 7 Januari kemarin di sini terjadi rejection juga di sekitaran supportnya. Ya, maka di sini teman-teman kalau ngeliat koin lagi ada di support, terutama di time frame daily, ya udah share aja gitu. Kenapa harus ragu gitu? Dan juga pastinya pertimbangan risikonya gitu ya, yang siap loss ya. Jangan misalkan pakai uang panas gitu ya. Nah, di sini ya sebenarnya walaupun kalau pakai uang dingin pun kalau loss ya juga sakit kepala gitu guys ya. Makanya di sini benar-benar harus manage risk properly gitu. Manage risk dengan hati-hati gitu ya. Oke, di sini untuk teknikalnya bisa teman-teman lihat ya, dia sedang berada di dalam channel downtrend. Channel downtrend itu apa bang? Ya, channel itu adalah pergerakan harga saat dia itu sedang menghadap ke bawah kayak gini ya. Nah, untuk sekarang pun dia sedang ada di posisi resisten. Resistennya itu yang ada di resisten atas ini guys. Nah, di sini dia mantul, ketika dia nyentuh atas dia mantul ke bawah. Nah, di sini penentuannya antara dia bakal breakout ya, ngelanjutin kenaikannya, atau dia bakal soar di sini, kembali lagi ke supportnya. Nah, di sini ya yang jadi penentuan dari Cardano. Kalian mesti wajib pantau nih di time frame 4 jam. Ya, biasanya ini konfirmasi ada di 4 jam. Nah, untuk supportnya sendiri di sini di 4 jam yaitu ada di 19.000. Bentar, ini kita garisin 19.000, kemudian di sini ya teman-teman di 20.000 ya. Nah, jadi memang kalau ngeliat ada tanda-tanda reversal di sini bisa gitu entry. Tapi kalau mau lihat lagi bisa pakai stop loss ya, stop limit lah kalau di Indodax. Jadi misalkan kalau harganya jatuh pun ya bisa terotomatis dieksekusi gitu ya. Nah, itu ya untuk Cardano ya teman-teman. Kalau untuk posisi entry sekarang gua belum ngerekomendasiin karena emang ini candle impulsif merah, candle panjang merah, ini artinya sellernya masih kuat ya. Mending saat harganya agak terkoreksi lagi, nah baru bisa entry. Kalau dari patternnya sendiri di sini bisa teman-teman lihat ada double bottom nih, ini double bottom, ini bottom 1, kemudian di sini ada bottom 2. Nah ya, double bottom itu pola reversal atau pola pembalikan arah. Jadi di sini kalau emang dia breakout retest, nah itu positif sih kalau kata gua, Cardano terbang ya. Untuk sekarang masih mengambang ya teman-teman dari teknikal Cardano. Kalau secara funda ya jelas fundanya sih nggak diragukan lagi ya. Ngapain ragu sama funda Cardano sama Charles Hoskinson ya. Jadi memang kata Charles emang kan kalau orang-orang yang berinvest di Cardano itu bukan untuk trading tapi buat investingnya ya. Ada di tweetnya itu tapi gue lupa gitu tweetnya yang mana gitu guys. Oke, terus di sini apa lagi ya, ONT tadi. Nah, masih running nih 0,6054 ya. For the last one kita akan ngebahas Bitcoin ya. Di sini kita akan nge-breakdown analisa kita ini yang di grup VIP class ya. Jadi di sini guys, bisa kalian lihat di sini kita bilang BTC terlihat belum ada tanda-tanda penguatan setelah break market structure dan terjadi retest tadi pagi yang mana kagak bisa nembus retest dan trend lainnya. Makanya tadi kita ambil short karena ngeliat retestnya mirip-mirip sama ONT. Nah, jadi emang di sini guys kalau kita buka chartnya di M15 ya.
Nah ini akan kita zoom. Ini kan berbentuk pennant ya teman-teman. Pennant ini kejebol yang berwarna putih ya, jebol. Kemudian dari supportnya juga jebol yang ada di 42.400 di sini. Nah jadi momentumnya itu berada di satu candle panjang yang merah ini. Nah ini namanya candle momentum ya teman-teman, candle impulsif kayak gini. Nah setelah dia break itu biasanya akan terjadi retest. Retest itu apa? Yaitu harga menguji kembali level yang udah dijebol ya di sini. Ini adalah retest ya, makanya bisa ambil posisi short setelah terkonfirmasi retest ada reversal. Nah terus di sini juga kita bilang bahwa ada double top, inverted Adam Eve, inverted cup and handle ya. Maka interpretasi penafsiran istilah itu bisa bermacam-macam, tapi esensinya tetap satu, bahwa di situ ada pola pembalikan arah ya di TF kecil. Nah bisa dibilang triple top juga. Nah jadi teman-teman ya, ini tuh bisa dibilang double top ya. Ini 1, 2 ya, 2 pucuk. Ntar ini kita gambar aja kali ya biar lebih mudah. Ini kelindungin lo iklan lo. Ini di arc, sorry slow banget nih, slow hand. Nah dari sini ya. Nah maka ini bisa dibilang sebagai pola double top. Kalau triple top tadi di mana? Ya di sini. Maka ini bisa dibilang sebagai pola pembalikan arah ya teman-teman setelah dia retest tadi, seperti itu. Untuk sekarang pun nah ini kalau mau lihat di M5 ini lebih ngeri lagi pergerakannya. Ini kan udah break juga ya teman-teman di sini. Nah ini support, ini retest, breakdown. Ini breakdown, retest, lanjut breakdown. Jadi emang pola seperti ini selalu terjadi di mana-mana gitu. Hampir selalu terulang, yang namanya pattern ya. Namanya ada pattern itu pola ya. Ya pasti terulang gitu, namanya di market ya. Nah untuk sekarang pun teman-teman 1 jam ini gue rada-rada ngeri. Ngerinya apa? Bisa lihat di sini untuk volume merahnya naik, candle ya, kemudian impulsif berwarna merah. Jadi emang kayaknya ini ada yang narik gitu. Ada yang narik ke support sekitaran sini 40.700. Ini warnanya kemarin gua ini. Nah, di sini. Ya, jadi bener-bener gak enak kayak feeling gua untuk Bitcoin. Di sini aja udah tembus gitu di 41.500. Jadi emang gak ada lagi yang support yang kuat setelah itu. Jadi this will be the next support area for BTC. Jadi kan dia kemarin bermain-main di area sini, set jebol. Kemudian di sini lagi set jebol lagi. Nah, maka di sini kayaknya ya bakal main di area ini lagi. Nih, sini. Nah, sorry malah ke bawah. sorry, nggak gitu. Nah, kayak gini. Nah, jadi emang ini area yang paling logis menurut gua untuk area BTC bermain ya. Walaupun ini juga bisa terjadi sebagai area false break. False break itu apa? Dia langsung balik lagi ke atas. Ini bisa dibilang sebagai breakout yang palsu ya. Kalau misalkan candle 1H selanjutnya seperti itu ya. Jadi malam ini bakal menjadi malam yang volatile. Oke guys, jadi mungkin segitu aja update yang bisa kita kasih ya. Nanti kita ketemu lagi besok. Ditunggu aja update-nya. Oke, see you next video. Bye bye.